Takil Malik, suara merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi daya tarik pemuda kelahiran Balikpapan ini. Kecintaan Boim terhadap Al-Quran membawanya menjadi seorang hafizul Quran sampai saat ini. Jadi awal mula saya menghafal Quran itu sebenarnya diawali dari belajar Quran ya. Kalau menghafal Quran pasti harus bisa baca Quran. Jadi kalau belajar Quran sendiri sebenarnya udah dari kecil, karena alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga yang alhamdulillah keluarga Qurani lah. Ayah saya punya pondok pesantren, ibu saya pokoknya dua-duanya membina pondok pesantren. Jadi saya dari kecil di pesantren. Dari kecil sudah diajarkan Quran, tapi dulu itu belum ada kesadaran untuk bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Karena pas masih kecil itu belum ada euforia menghafal Quran seperti sekarang, ramai di mana-mana, rumah Quran menjamur di mana-mana, pondok untuk menghafal Quran udah di mana-mana. Terus kegiatan-kegiatan masjid yang mendukung menghafal Quran juga sudah menyebar di mana-mana. Dulu belum ada. Jadi kalau dulu pas masih kecil, saya ngapalin Quran ya kesadaran sendiri, dan itu nggak kebayang gitu bisa nyelesain Quran setebal itu, kayaknya nggak banget gitu kan. Pas masih kecil dulu juga ngapal Qurannya nggak seperti sekarang. Kalau dulu itu per ayat, diajarin satu ayat plus artinya sama ayah saya. Kemudian termotivasi untuk menyelesaikan 30 juz itu ketika saya SMA. Saya SMA di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Surkati di Salatiga. Nah, di situ alhamdulillah dalam kurun waktu sekitar 2 tahun bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Menjadi seorang hafizul Quran memang tidak mudah. Selama proses penghafalan, Boim mencoba menerapkan metode mendengar. Menurutnya, metode ini merupakan metode paling mudah dan rileks buat menghafal. Selain itu, kelancaran dalam menghafal Al-Quran Boim pun didukung juga oleh suasana dan cara belajar saat menduduki bangku sekolah di pesantren, di mana selalu ada target dalam menghafal yang memacu diri untuk bisa menyelesaikan target menghafal. Selain sebagai hafizul Quran, Boim juga dikenal sebagai salah satu imam di Masjid Bandung. Pengalaman pertamanya menjadi imam berawal saat masih menjadi santri kelas 1 SMA. Ia didorong oleh Ustadz untuk mengimami sholat karena suara merdu dan lancarnya hafalan Al-Quran. Dan semua itu Boim syukuri sebagai nikmat yang Allah berikan untuknya. Tapi siapa sangka sahabat Saliha, menjadi seorang hafizul Quran dan imam bukanlah cita-citanya waktu kecil. Justru Boim ingin menjadi penyanyi. Kalau waktu kecil sih, karena belum ada contoh, jadi belum ada keinginan untuk hafal Quran. Dan bahkan justru dulu itu kan yang viral itu band-band kayak Peter Pan, Raja, Ungu, dan lain sebagainya. Jadi pas masih kecil itu justru malah terinspirasi sama mereka. Bahkan pernah bercita-cita pengen jadi penyanyi. Dulu sih belum ada keinginan untuk hafal Quran. Tapi karena lingkungan saya di pondok pesantren, kemudian waktu itu terinspirasi sama kakak saya, namanya Idris Ridwanul Haq. Beliau yang pertama kali mencontohkan menghafal Quran. Jadi di keluarga kami ini kalau misalnya sudah lulus SMP, dikirim ke Jawa, di pondok pesantren di Jawa. Itu ngafal Quran di sana. Kakak saya ini ngafal Quran di sana, pulang-pulang ke rumah, sudah dalam setahun bisa menyelesaikan 10 juz. Atau sekitar 7 juz kalau nggak salah. Wah, saya terinspirasi dong, wah saya juga harus pengen ngafal Quran. Terus diceritain gimana di Jawa itu ada ustadz-ustadz yang punya hafalan 30 juz lancar. Dijelasin hadis-hadis tentang keutamaan ngafal Quran, bahwa ngafal Quran itu bisa mencapai derajat seperti malaikat, bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kelak di akhirat. Nah itu, jadi saya akhirnya yang dulunya cita-cita pengen jadi penyanyi, dan kayaknya juga mungkin gak bakal didukung sama orang tua saya, alhamdulillah berubah cita-citanya jadi penghafal Quran. Dan Allah mudahkan proses itu ketika di pondok pesantren, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mensyiarkan Al-Quran juga, menginspirasi teman-teman yang lain supaya dekat sama Quran gitu. Berawal dari daerah, Boim mencoba berhijrah ke ibu kota untuk sekolah dan juga bekerja. Dan saat ini kesibukan Boim diisi dengan beragam kegiatan keagamaan, seperti menjadi ketua remaja masjid di Masjid Nurul Amal Jakarta, mendirikan markas Quran Nurul Amal untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab dan juga Al-Quran,
dan membuat suatu komunitas untuk menaungi teman-temannya yang ingin berhijrah menjadi pribadi yang taat. Masya Allah. Dengan beragam kegiatan keagamaan yang dilakukan Boim tidak membuatnya malu dan minder dengan stereotip negatif orang-orang terhadap mereka yang taat syariat Islam. Justru Boim membuktikan bahwa mereka yang taat syariat Islam pun juga bisa bergaul. Kan banyak yang ngelihat kayaknya kalau kita taat syariat Islam itu pasti sangat sulit sekali untuk gaul lah. Sebenarnya itu enggak sama sekali ya. Karena saya sendiri, alhamdulillah, dengan background penghafal Quran, saya juga bisa gabung di komunitas parkour di Jakarta, di Bekasi. Dan kadang-kadang di masjid sendiri, kadang-kadang saya main skateboard di belakang situ. Karena saya kan awalnya nggak suka skateboard. Terus saya pergi ke Bandung, ketemu teman-teman skateboarder. Saya coba main skateboard, wah ternyata asik. Akhirnya saya beli skateboard, saya coba latihan dimanapun lah. Bahkan di masjid juga kadang-kadang saya main skateboard. Dan ternyata ya sama sekali tidak menghalangi kita untuk ibadah gitu. Selama tidak menghalangi kita untuk mengibadah ya oke-oke aja gitu. Dan kalaupun kita menjalankan syariat Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak membuat kita menjadi kuper lah atau kurang pergaulan. Justru Islam mengajarkan kita untuk bergaul dengan baik kepada semuanya gitu. Semua komunitas, baik itu komunitas yang berorientasi kepada dakwah maupun komunitas-komunitas yang lain yang mungkin hanya sekedar nongkrong bareng, main bareng, dan itu nggak ada salahnya sama sekali, itu mubah-mubah aja gitu. Taat syariat Islam bukan berarti jadi kuper atau kurang pergaulan ya sahabat Salihah. Bagi Boim, kita harus menjalani semua baik dunia dan akhirat dengan seimbang. Semoga kisah Boim hari ini bisa menginspirasi sahabat Salihah untuk terus mencintai Al-Quran ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu yang ditanya pada hari kiamat nanti adalah tentang umur kita. Kemudian yang kedua adalah tentang masa muda kita digunakan untuk apa. Dan kalau kalian mau taat, atau kita semua mau taat bareng-bareng, nggak usah takut, nggak bisa gaul. Karena taat itu sama sekali tidak menghalangi kita dari keren misalnya. Dan kalau kita mau keren, atau mau happy, mau have fun juga, nggak perlu harus maksiat. Justru lebih asik itu kita having fun atau keren-kerenan, tapi menghasilkan pahala dan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Al-Quran bagi saya itu laksana makanan lah untuk tubuh saya. Kalau misalnya tubuh kita nggak makan, nggak lama akan mati. Begitu juga ruh kita, kalau nggak diberi asupan dengan Al-Quran, pasti ruhnya akan mati. Mati hatinya, akhirnya tidak ada kesadaran untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruh kita ini membutuhkan yang namanya iman. Jadi supaya terus bertambah iman di dalam ruh kita, di dalam hati kita, maka perlu asupan Al-Quran. Itulah pentingnya Al-Quran, sepenting oksigen atau makanan bagi tubuh kita. Ibrahim El-Haq atau yang akrab dipanggil Boim memang tidak asing lagi di kalangan remaja muslim saat ini. Seperti kedua sahabatnya yaitu Muzamil Hasbala